Oke, tadi kepotong karena gratisan ya bro, jadi itulah nasib orang-orang beriman. Tadi pakai matrik ya. Sekarang yang keempat kemungkinannya adalah bisa juga representasi relasi itu dengan graf berarah. Nanti kalau teman-teman ngambil ada mata kuliah teori graf, di situ teman-teman akan mengenal, yaitu bentuk graf itu adalah seperti ini ya, graf ini kebetulan graf berarah ya. Teman-teman bisa baca tiap elemen dari himpunan dinyatakan dengan sebuah titik. Nah, titik misalnya di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Di sini ya ada titik A, titik B, titik C, titik D ya. Kalau kalian belajar dulu di geometri bangun ruang itu, maka titik itu adalah pertemuan atau simpul ya, simpul dari tiga rusuk 1, 2, 3, dari panjang, dari lebar, dari tinggi. Untuk kalau belajar di bangun ruang, titik itu adalah simpul titik, simpul dari tiga rusuk itu tadi. Maka itu tadi istilah ya, simpul. Terus tiap pasangan terurut itu tadi itu dinamakan dengan busur ya, you know lah, yang kelihatan seperti busur. Kemudian di sini ada istimewaisasi, yaitu ada pasangan terurut yang kembar, maka disebut dengan loop atau gelang ya. Gelang itu kan dia putar, makanya kalau kalian engine relasinya tadi biasanya pakai cincin ya, loop. Jadi aku, kamu, ya kita gitu. Iya kan. Jadi misalnya di sini ada A, maka dia akan melup itu berputar kayak gini. A, B ya jelas, A ke B gitu ya, B, A ya kayak gini busur, dan seterusnya. Itu representasi keempat. Cuma yang biasanya dibuat itu yang digunakan adalah yang bentuk diagram panah ya, kalian, sama juga bentuk tabel. Ini sebagai pengayaan saja. Next, yang terakhir, sudah terakhir kita ke sifat-sifat. Ada 3 sifat, ya sebenarnya 3A 3B nanti ya. Ini 3 sifat. Yang pertama adalah refleksif. Refleksif itu ngaca bro. Misalnya gue di sana, oh itu ganteng berarti gue sayang. Tapi di sini jelek, oh berarti ini kacanya yang salah. Jadi karena namanya refleksif, berarti kan antara benda asli sama benda bayangannya ya, itu adalah sama. Jadi misalnya di sini didefinisikan bahwa relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika pasangan berurutan itu tadi A, A itu anggota dari R untuk setiap, nah ini ada kata-kata penegas ya, setiap. Artinya di sini tidak akan bersifat refleksif jika ada. Nah, ada di sini ada juga namanya Anda. Oke. Maka dia tidak bersifat refleksif. Contoh, di sini misalnya ada himpunan A, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan relasi R didefinisikan pada himpunan A. Ya, apa aja relasinya? Relasi itu kan abstrak ya kan, suka-suka. Misalnya yang jelas, misalnya dia relasi, nyebutnya relasi R gitu. Relasi R dengan anggota himpunannya pasangan berurutan tadi adalah 1,1, 1,3 dan seterusnya. Maka ini apakah si R ini bersifat refleksif? Ayo, ya enggak? Jadi apa? Setiap itu juga simbolnya adalah semua. Kayak gini loh. Nah, gitu. Ini kayak nanam apa namanya? Nanam padi itu. Kalau dulu gambar di SD itu kan ada gunung, ada kayak gini. Itu setiap ya, artinya
1 berarti dia harus ada di situ tuh 1,1, ada enggak nih? Oh ada. 2, 2,2 ada enggak nih? Oh ada. 3, 3,3 ada enggak nih? Ada. 4, 4,4 ada enggak? Oh ada. Berarti relasi R tadi adalah bersifat refleksif karena semua elemen anggota himpunan itu memiliki kembaran. Juga. Untuk relasi R misalnya didefinisikan seperti ini. Ini tidak bersifat refleksif. Why? Mengapa? Karena di situ tadi kan ada 3 harusnya 3,3, tapi di sini ada enggak 3,3? Oh, enggak ada. Ya kan? Waduh, kasihannya di sini kan. 3,3 bukan anggota dari si R ini tadi, relasi. Berarti relasi yang ini tadi, relasi R ini tidak bersifat refleksif. Gitu ya, gampang kan? Gampang dong. Ini saya hapus dulu, nanti Anda marah. Terus ini kalau di metrik berarti nanti karena bersifat refleksif berarti nanti kalian sudah belajar aljabar metrik ya kan? Kebetulan nggak ketemu. Maka diagonal utama ini nanti akan bernilai 1 semua ya. Ya karena dia kan kembar kan, you know lah ini, aduh. Kan misalnya ini lah. Nah, 1, 2, 3, 4. Kan ini 1, 2, 3, 4. Kan ini 1,1. Sini 2,2. Ini 3,3. Ini 4,4. Berarti ini diagonal utamanya nanti karena tadi nilai 1 ya kalau dia ada tadi. Oke. Ya, oke. Kemudian untuk bentuk representasi dari graf, maka kalau si relasi itu bersifat refleksif, dicirikan dengan adanya gelang. Karena kan tadi ingat gelang, 1,1, 2,2, ya kan? Ya, gelang ya. Nah, gelang. Aduh, jelek. Aduh. Oke. Gitu ya. Untuk sifat refleksif ada pertanyaan? Enggak usah aja. Langsung ke sifat nomor 2, yaitu menghantar atau transitif. Ingat ya, itu menghantar. Kalau transmat berarti menghantar pasar. Jadi di situ ada bahan-bahan yang kita perlukan. Dia menghantarkan bahan itu ke kita. Begitu pula ini, relasi R itu pada himpunan A disebut menghantar atau transitif jika, ada kata-kata jika loh ya. Jika itu kan jika teringat. Nah, enggak itu lagu. Jika, kalau enggak jika itu mana? Jika A, B anggota R, B, C anggota R, maka berlaku A, C anggota R. Untuk setiap elemen A, B, C itu adalah anggota dari si himpunan A. Coba kita tengok misalnya A itu himpunannya kayak tadi 1, 2, 3, 4 ya. Relasinya ya didefinisikan dengan seperti ini. Untuk titik 1 dulu. Itu ada 2,1, 3,1, 3,2 dan seterusnya. Itu bersifat menghantar. Mengapa? Kita cek di sini. A, B, B, C berlaku A, C. Misalnya ini A, B-nya 3,2, berarti B, C-nya adalah 2,1. Maka A, C-nya adalah 3,1. Ada pertanyaan. Terus yang elemen lain ini gimana? Kayak 4,1, 4,2, 4,3. Kan tadi jika, bro. Kalau nggak jika ya nggak udah. Yang penting jika ada yang berlaku seperti ini tadi, maka harus berlaku bentuk ini tadi. Itu baru dikatakan menghantar. Paham? Oke, amin. Itu aja dulu. Assalamualaikum.